Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan setiap hati dan hidup kita di pagi hari ini. Kita percaya kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan senantiasa mengalir dalam setiap kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh haleluya. Mari sembah Tuhan, kami sembah nama-Mu. Haleluya. Kau mendengar seruan hati kami, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu, layak disembah, layak dimuliakan Tuhan. Haleluya. Hati kami bersyukur, hati kami bersukacita buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu. Kau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengar akan sabda firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami dan kami siap akan mendengar Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, biarlah firman-Mu menguatkan setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini akan membawa setiap kehidupan kita semakin bersemangat dan bergairah kepada Tuhan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita buka setiap hati kita untuk kita menerima akan kebenaran daripada firman Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan akan subtema ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Amin. Ya, jadi sesuai dengan tema pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, dan inilah yang menjadi kerinduan daripada hati Tuhan. Bagaimana sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menginginkan bagaimana setiap kita itu menghitung hari-hari dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara kita menghitung setiap hari-hari dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah percayakan dan Tuhan sudah berikan bagi setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan cara kita mengisinya sesuai dengan keinginan daripada Tuhan, yaitu bagaimana hidup kita ini Bapak Ibu Saudara mau kita bawa hanya untuk memuliakan nama Tuhan.
Karena kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara, kapan kita kembali pulang ke dalam rumah Tuhan. Tetapi yang harus kita mengerti pada pagi hari ini, kehidupan manusia ini fana adanya Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kita ini tidaklah kekal dalam dunia ini. Dan kekekalan dalam kehidupan kita adalah nanti ketika kita kembali ke dalam rumah Tuhan. Itulah goal dan tujuan akhir daripada setiap kita Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana kita dapat memiliki kehidupan atau bagaimana caranya kita dapat menghitung hari-hari di dalam setiap kehidupan kita yang Tuhan sudah percayakan kepada Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus juga memiliki tanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dikatakan ya di dalam Mazmur 90 ayat 12 bagian yang A, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian ya. Jadi pastinya Bapak Ibu Saudara setiap kehidupan kita pada pagi hari ini, setiap menit demi menit, setiap detik demi detik, setiap jam demi jam, pastinya kita tidak akan tahu Bapak Ibu Saudara apa yang akan terjadi atas setiap kehidupan kita. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mengerti setiap jengkal daripada setiap kehidupan kita. Setiap apapun yang akan kita lewati, setiap apapun yang kita akan alami, Tuhan sudah mengerti ya. Tuhan itu sudah punya track record dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi yang harus kita kerjakan adalah kita harus mengisi, kita harus mengerjakan setiap kehidupan kita ini dengan penuh maksimal, dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu waktu, jam, menit atau detik dalam setiap kehidupan kita tidak akan pernah bisa diulang kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau kehidupan kita ini bisa diputar balik Bapak Ibu Saudara, pastinya kita akan menginginkan kehidupan kita yang dulu ya, mungkin yang enak-enak Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi sayang sekali Bapak Ibu Saudara ya, karena hidup kita itu tidak bisa diputar kembali, maka kita juga harus melewati kehidupan kita yang ada pada sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka kita harus fokus akan setiap nilai dari kehidupan yang Tuhan sudah percayakan untuk setiap kita kerjakan. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus dengan hati yang bijaksana di dalam kita melewati kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ketika Tuhan itu mempercayakan kita, menciptakan setiap kita untuk ada di dalam dunia ini, dan pada pagi hari ini dapat mengikuti doa pagi online ini, pastinya ada satu tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita ya. Tuhan kita itu kreatif Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan kita itu Tuhan yang aktif, yang selalu memiliki kreativitas di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita sebagai umat ciptaan daripada Tuhan, kita juga harus memiliki kreativitas Bapak Ibu Saudara ya. Kalau perlu kita ini harus membuat bagaimana hati Tuhan itu disenangkan atas setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara ya. Pada pagi hari ini mengapa kita harus memiliki atau dapat menghitung hari-hari kita dengan bijaksana dalam hidup ini. Yang pertama yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, karena hidup kita ini sangat singkat dan tidak bisa diputar kembali ya. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10 ya. Mazmur 90 ayat yang ke-10 firman Tuhan demikian. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Amin. Jadi poin yang pertama, mengapa kita harus dengan bijaksana mempergunakan setiap hari-hari dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama karena hidup kita ini sangat singkat ya. Kalau peribahasa orang Jawa itu mengatakan hidup kita ini hanya nunut ngombe ya.
hidup kita ini hanya seperti orang yang minum Bapak Ibu Saudara. Ketika air yang kita minum itu sudah habis ya, maka kita juga akan kembali pulang ke rumah Tuhan ya. Jadi sebelum kita kembali pulang ke rumah Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang harus kita kerjakan adalah bagaimana ketika kita ada di dalam dunia ini ya, firman Tuhan katakan 70 tahun bahkan 80 tahun kalau kuat Bapak Ibu Saudara, kita mengisinya dengan hal-hal yang baik yang menyukakan akan hati Tuhan ya. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, enggak nyampe 70 tahun umur manusia Bapak Ibu Saudara, ada yang baru 40, 50 meninggal ya. Maka kita tidak akan pernah tahu Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini bagi kita ini sangat misterius Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi Tuhan itu terlihat jelas Bapak Ibu Saudara. Kapan kita akan dilahirkan, kapan kita akan kembali pulang ke rumah Tuhan ya, itu semua sudah ada kamusnya di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana sebelum kita kembali pulang ke rumah Tuhan, maka kita harus mengisinya dengan hal-hal yang baik ya. Karena dikatakan adalah dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ya, jadi pastinya Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita ini kita menginginkan setiap hari-hari yang kita lewati ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan hal-hal yang enak Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan katakan ya akan ada kesukaran dan penderitaan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Namun bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara kita dapat meresponi akan setiap hal-hal atau setiap kesukaran dan penderitaan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan cara kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Dan karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, hidup kita atau diri kita ini masih kekurangan hikmat yang daripada Tuhan, maka kita harus memintanya daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara, yaitu kita dengan hati yang terbuka kita mengakui bahwa setiap kehidupan kita ini sangat terbatas adanya. Maka kita juga harus memohon belas kasihan daripada Tuhan untuk kita dimampukan, untuk kita dapat melewati atau menghitung hari-hari dalam kehidupan kita ini dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Lalu poin yang kedua, mengapa kita harus memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan kita? Ya, yang kedua adalah karena kita ini tinggal di dalam dunia yang penuh dengan hal-hal yang jahat, maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berbeda ya. Jadi dengan kata lain hidup kita ini harus menjadi pribadi yang berbeda ya. Karena kita ini diciptakan untuk mendatangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita ini oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan itu menciptakan kita, bahkan memperlengkapi kita itu untuk sebuah tujuan yang baik, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita buka di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Ya, jadi ini yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mempergunakan waktu-waktu yang ada dalam kehidupan kita, ya. Karena kita ini di dunia tidak kekal Bapak Ibu Saudara, ya. Kita ini fana, hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Ya, karena umur kita 70 kalau kuat 80 tahun ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kekekalan yang akhir adalah ketika kita hidup dan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya Tuhan. Itulah yang menjadi kehidupan kekal kita bersama-sama dengan Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mencapai di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita juga harus mengerjakan setiap kehidupan kita ini untuk kita menjadi pribadi yang berbeda dengan dunia ini Bapak Ibu Saudara. Yaitu dengan cara kita mempersembahkan setiap hidup kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita buka di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi inilah yang Tuhan tuntut dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan cara kita hidup dengan hikmat yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri pun akan memperlengkapi kita dengan hikmatnya yang luar biasa, yaitu dengan cara kita meminta kepada Tuhan dengan murah hati. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan hikmatnya yang luar biasa itu untuk kita hidup di dalamnya. Seperti di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita hidup di dalam hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan dalam kehidupan kita, firman Tuhan dikatakan keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasil yang kita dapatkan dalam kehidupan kita melebihi dari emas, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada kata lain Bapak Ibu Saudara bagi setiap kita pada pagi hari ini. Kita harus mempergunakan kehidupan kita sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu dengan cara kita minta hikmat kepada Tuhan untuk kita dimampukan, untuk kita bisa melewati, kita bisa mengerjakan setiap kehidupan kita ini dengan baik dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya ketika hikmat dan tuntunan Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita rindukan, apapun yang kita pergumulkan dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya bagi setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini terus kita mau hidup di dalam hikmat dan jalan daripada Tuhan, karena itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan dan kehidupan kekal yang sesungguhnya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, di mana Kau sudah ingatkan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami terus menjaga setiap kehidupan kami untuk sesuai dengan hikmat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu yang hidup di dalam hikmat dan jalan daripada Tuhan, maka hidup kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan Engkaulah yang akan memberikan kekuatan dan memampukan setiap kami untuk kami dapat melewati hidup kami ini dengan sebaik-baiknya. Berkatilah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, berkatilah setiap apapun aktivitas kami pada pagi hari ini, biarlah Engkau Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.